Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah sebagaimana Ia perintahkan kepada kita untuk selalu memujinya, dan Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam kepada beliau dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Melanjutkan bahasan kitab kita, Riyadhus Shalihin, buku yang penuh dengan manfaat, ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita sudah menyelesaikan bab pertama dan sudah panjang lebar kita jelaskan dan sampai membutuhkan beberapa kali pertemuan. Dan pada pagi ini semoga Allah berkahi kita masuk ke bab yang kedua, bab baru, bab taubat. Yang dimaksud dengan taubat, taba yatubu, artinya seseorang itu kembali dan meninggalkan kesalahannya. Kalau dibahasakan dengan taubat adalah orang meminta maaf kepada Sang Pencipta Allah karena kesalahan yang dia lakukan, dan Allah itu maha menerima taubat hamba-hambanya dan sangat gembira dengan taubat hambanya sebagaimana banyak hadis nanti akan kita jelaskan. Dan dia tidak mengulanginya. Dia berusaha untuk tidak mengulanginya. Dikatakan di sini di awal kitab kita atau di bab kita, para ulama berkata, taubat itu wajib dilakukan dari setiap dosa. Tidak boleh ditunda. Apabila kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, dan tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Lagi bohong berhenti, lagi zina berhenti, lagi riba berhenti. Cut langsung pada saat itu. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dia tahu ini dosa, maka dia menyesal kenapa dia terjerumus dalam perbuatan itu. Dan tentu khusus di poin kedua ini, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan perasaan itu pada jiwa setiap manusia. Pasti kita kalau sudah buat kesalahan, pasti ada penyesalan. Kuasa Allah, walaupun itu orang kafir. Kata para ulama, siapapun manusia yang berbuat dosa pasti akan ada rasa penyesalan. Dan ini syarat kedua taubat. Memang dia sesali. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selamanya. Dia betul-betul berazam, bertekad, berjanji pada dirinya antara dia sama Allah tidak akan mengulanginya. Tidak mau zina lagi, tidak mau riba lagi, tidak mau mencuri lagi, tidak mau durhaka sama orang tua lagi, tidak mau lagi menggunjing, menggibah, tidak mau lagi memfitnah. Memang dia bertekad begitu. Dan ini antara ibu sama Allah. Tentu ulama hanya bisa memberikan poin-poinnya. Karena kadar niat seseorang adalah Anda yang lebih tahu. Jadi, bagaimana caranya kita betul-betul ikhlas dalam masalah ini, supaya betul-betul dosanya bersih. Karena rentetan taubat banyak sekali manfaatnya. Seperti orang yang baru lepas dari baju yang basah atau kotoran yang banyak, tiba-tiba dia mandi bersih. Seperti apa sih tubuhnya segarnya? Begitulah orang yang diterima taubatnya. Maka tidak bisa main-main masalah ini. Memang betul-betul dia tidak boleh tunda. Segera dia tinggalkan. Dia sesali. Penyesalan tentu ini akan mendorong orang tidak mau mengulanginya. Dia tahu itu kesalahan. Dan yang ketiga, dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kata beliau di sini, Imam Nawawi rahimahullah, apabila salah satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Belum diterima sama Allah. Misal, dia meninggalkan dosa itu. Tapi dia meninggalkan dosa ini bukan karena Allah. Ada orang mau keluar zina, dia takut sama Allah, dia berhenti. Ini namanya dia menyesali. Dia meninggalkan dosa itu. Tapi ada orang enggak. Mungkin karena ban mobilnya kempes. Mungkin karena hujan lebat. Mungkin karena pasangannya enggak jadi datang. Nah ini semua tidak ada hubungannya sama taubat. Atau mungkin ada orang, dia melakukan dosa, dia tinggalkan. Tapi dia enggak nyesal. Bahkan dia sering mengenang-enangnya. Biasanya cirinya orang yang tidak menyesal itu dia mengenang. Orang kalau nyesal, pasti dia tidak mau mengenangnya. Setiap kali datang di benaknya dia langsung hilangkan. Dan dia bisa menepisnya.
Tapi kalau orang terus mengenang, dia taubat tapi dia mengatakan, ya coba dulu ya. Atau kayak kalau terulang lagi ya, indahnya pada malam itu ya dan seterusnya. Maka semua ini tidak menyesal namanya. Tidak diterima taubatnya sama Allah. Karena ini akan membuka celah pintu syaitan untuk mengulanginya. Atau dia tidak bertekad, dia meninggalkan, dia menyesal tapi ya kalau ada kesempatan saya ulangi lagi. Misal. Berarti poin ketiga tidak terpenuhi. Jadi memang tiga-tiganya harus terpenuhi. Barulah taubatnya diterima. Kata beliau, dan apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan manusia, misal gunjing, fitnah, mencuri, dosa juga tapi berhubungan dengan manusia. Maka syarat taubatnya ada 4, yaitu 3 syarat tadi di atas yang sudah disebutkan, dan yang keempat membebaskan diri dari hak pemiliknya. Misal mencuri, kembalikan barang curiannya. Misal menggunjing, dia meminta maaf. Ya. Misal dia memfitnah, dia memperbaiki dan minta maaf. Ini semua syarat yang keempat. Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya, maka dia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah, gunjingan, maka dia harus meminta kehalalannya darinya. Wajib dikatakan di sini melakukan taubat dari semua dosa. Jika seseorang bertaubat dari sebagian dosa, maka menurut para ulama taubatnya dari dosa itu sah dan tersisa kewajiban taubat dari dosa lainnya. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama, kesepakatan ulama menguatkan satu sama yang lain akan wajibnya taubat. Jadi di sini makanya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita garis bawahi, kalau seseorang di antara kita terjerumus dalam satu perbuatan dosa atau dia teringat dosa yang pernah dia lakukan, kemudian dia ingin taubat, ya, alangkah baiknya pada saat dia sudah taubat dari dosa itu, dia mengatakan, ya Allah saya berjanji. Dengan dia, astagfirullah wa atubu ilaih, kemudian kita tinggalkan, tidak mau lagi mengulanginya, menyesali. Kemudian dia sekaligus menunggangi taubatnya itu untuk semua dosa. Dia mengatakan, ya Allah kalaupun masih tersisa dari dosa-dosaku, maka maafkanlah keseluruhannya. Ini penting di sini. Karena ulama mengatakan kalau dia fokus taubat dengan satu dosa, Allah maafkan, sah. Tapi dosa lainnya, maka dia tunggangi keadaan. Bagaimana pada saat dia lagi tinggi-tingginya keimanannya, lagi ada penyesalan yang besar, dia sekaligus rangkul semuanya. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti juga di antara ulama salaf kita dari sahabat dan tabi'in, mereka kalau berdoa, ya Allah terimalah seluruh amalan kami dan maafkanlah seluruh dosa kami. Enggak ada pengecualian. Walaupun sebagian ulama mengatakan, bila seseorang di antara kita, dia teringat dosa tertentu yang dia lakukan, maka sangat tepat kalau dia langsung bertaubat kepada Allah untuk jenis dosa yang sedang dia ingat. Bahkan sebagian ulama kita menganjurkan agar seseorang selalu memohon kepada Allah kalau apapun yang masih tertinggal yang akan menjadi hisab pada hari kiamat, mohon kepada Allah agar diingatkan dan dimaafkan. Nah, kadang-kadang kita teringat, mungkin kita pernah mukul orang, mungkin pernah gunjing, mungkin pernah berbuat apalah, ya kan? Sehingga akhirnya, atau mungkin kita teringat pernah mengambil barangnya orang lain, maka akhirnya kita bisa membersihkannya sebelum meninggal dunia. Dalil-dalil tentang masalah wajibnya taubat tidak boleh ditunda. Dan ini sering saya bahasakan, setiap amal soleh ibu-ibu sekalian dan setiap pemohonan ampun kepada Allah jangan ditunda. Begitu ada kesempatan, lakukan segera. Dia tidak tahu ajal. Ada orang di Saudi kemarin, dia naik mobil sama cerita, seorang supir menceritakan tentang keadaan penumpangnya dari satu kota ke kota lain. Rupanya adik kakak. Dia bilang, waktu azan saya bilang sama keduanya, ayo kita mampir sholat dulu, kata si supir taksi ini. Antara kota kebetulan. Dan yang adik kakak ini mengatakan, sudahlah paman sholat aja, kami nggak mau sholat. Mereka nggak mau sholat. Lalu kata supirnya, sholatlah nak. Sholat itu wajib bagi seorang muslim, gitu kan.
Lalu dari dua orang adik kakak ini, si adik ceritakan, kakak saya ini malas sekali sholat, gak pernah mau sholat. Tapi entah kenapa, pada saat dinasihat oleh supir tadi dikatakan sholatlah nak, ini wajib, nanti akan ada hisab hari kiamat. Dinasihatin sedikit dengan 1-2 menit, maka dia mengatakan, dek kita sholat aja. Dia bilang begitu. Maka mereka pun akhirnya adiknya bilang, baiklah, turun, uduk sholat. Kata supirnya, subhanallah, pas selesai salam, saya melihat si adik itu menangis, melihat kakaknya jatuh, ternyata kakaknya sudah meninggal dunia. Dan si supir mengatakan, lihatlah bagaimana caranya, dan ini hikmah luar biasa. Kata supirnya, lihat bagaimana kalau seseorang merangkul kesempatan emas untuk bertaubat. Bayangkan kalau tadi dia tidak mau turun sholat, karena itu ikhtiar dia kan. Ibu-ibu mau sholat atau mau maksiat itu ikhtiar kita loh. Ikhtiar ya. Sekarang ibu-ibu datang hadir di sini. Siapa yang paksa? Siapa yang suruh? Walaupun orang mau paksa, kalau orang suruh, kalau kita nggak mau nggak bakal bisa kan. Berarti keinginan pribadi itu penentuan tepat itu. Sama halnya dengan orang mau pergi duduk ke karaoke, pergi buat maksiat segala macam. Dianya sendiri. Walaupun orang ajak seluruh dunia, kalau dia nggak mau, nggak bakalan. Berarti pilihan dia sendiri. Makanya pada hari kiamat orang masuk ke dalam neraka dalam kondisi dia mengakui kalau dia pantas masuk neraka. Karena Allah nggak pernah paksa dia berbuat dosa. Allah juga tidak pernah menghukum dia spontanitas. Orang kalau mau berzina tiba-tiba Allah putuskan tangannya misalnya. Enggak. Allah biarkan, tapi ada sinyal-sinyal dari Allah. Berikan kebebasan, sudah dikasih perangkat akal, perangkat hati, wahyu sudah turun, ada ancaman-ancaman, berakallah, gitu kan? Mestinya orang seperti itu. Karena Allah sudah memberikan gantinya. Setiap kali ada perbuatan dosa yang kita ingin lakukan, ada dikasih gantinya. Saya sudah pernah kasih contoh, makanan-makanan haram, ada makanan halal. Pergaulan haram, ada pergaulan yang halal. Gitu kan? Zina, ada Allah gantikan nikah. Jadi ada solusi. Kalau Allah kasih kita hawa nafsu lalu tidak dikasih solusi, wajar orang terjerumus. Tapi ini enggak. Terlebih lagi yang halal selalu lebih banyak daripada yang haram. Sudah sering saya ulang itu. Babi haram gantinya sapi, kambing, kelinci, ayam, semua hewan-hewan yang di laut. Khamr haram ada sirup, ada madu, ada susu. Banyak gantinya. Kenapa harus terjerumus pada yang haram itu? Dalil yang pertama adalah surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan taubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Makna untung ya di dalam bahasa Indonesia pun sama ya. Kalau orang mendapatkan sesuatu yang melampaui daripada apa yang dijadikan sebagai target. Target dia sekian, maka dia dapat lebih, dikatakan dia beruntung. Tapi bahasa Allah SWT dikata ulama lebih luas. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Hanya dengan taubat dijanjikan keberuntungan. Kemudian juga, tapi saksi bahasan kita bertaubatlah. Kembalilah ke jalan Allah. Kemudian surah Hud ayat 3. Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih." Minta ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Berarti minta ampun dengan istighfar, kalimat lisan, taubat dengan syarat yang tadi. Meninggalkan dosa, menyesali, berjanji sama Allah tidak mengulangi. Itu makna daripada taubat. Kalau istighfarnya berarti mengucapkan kalimat istighfar atau memohon maaf. Kemudian surah Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Betul-betul ikhlas, tulus, mau menjadi orang yang baik. Dan sudah pernah saya bilang ibu-ibu sekalian, tidak ada ruginya orang menjadi orang baik. Karena agama menyuruh kita jadi baik memang. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, baik dengan tetangga, apalah. Baik dengan suami, baik dengan istri, baik dengan orang tua, baik dengan anak-anak. Agama selalu menyuruh kepada kebaikan dan dijanjikan pahala yang besar. Allah suka, pahalanya besar.
Dan semua orang yang patuh kepada Allah itu disukai oleh manusia. Fitrahnya Allah begitu. Sunnatullah pasti disuka orang-orang yang baik. Kayak orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang santun, orang yang bakti sama orang tua. Semua orang suka. Kalau orang tahu ini, oh ini baik nih. Orangnya begini, orangnya begini. Jadi memang disukai sama Allah, dapat pahala yang besar, gitu kan? Dan juga oleh manusia disukai. Kita lihat kalau maksiat, semua yang Allah larang pasti buruk. Misalnya dusta, pendusta, pembohong, penipu, zalim, ya, apalah durhaka sama orang tuanya, kasar, suka mencuri, apa semua keburukan Allah nggak suka, ancamannya berat, manusia juga tidak suka. Kenapa kita mau jadi orang buruk nih? Dan sudah pernah saya bilang, jangan setengah-setengah. Orang yang tidak punya prinsip dalam hidupnya, ibu sekalian suka setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Sekaligus jadi orang baik. Atau memang sekaligus jadi orang buruk. Karena memang tengah-tengahnya nggak tepat ini. Tentu orang baik masuk surga, orang buruk. Bukan saya suruh jadi orang buruk, tapi orang jadi buruk, itu memang dia akan menikmatin keburukannya, tapi ujungnya neraka. Saya pernah ceritakan, kalau ada orang menggabungkan keduanya, misal, dia mabuk jam 3 subuh, tapi dia jaga sholat 5 waktu. Enak gak mabuknya? Sementara mabuk dia pikir bentar lagi azan subuh nih. Nggak maksimal kan? Lah iya. Tapi coba kalau orang tidak sholat sekalian, mabuk di jalanan, jatuh, tergeletak, dia nggak pikir sholat. Jadi orang yang gabungkan antara keduanya nggak dapat kenikmatan. Orang zina tapi dia orang mukmin, dia ketakutan sendiri, nggak berani. Dia mau bersentuhan, dia takut, dia ini takut. Jadi ngaco sendiri hidupnya, gitu kan? Tapi orang yang amburadul memang dasarnya suka dengan perbuatan orang, mau lihat pun, orang tahu pun dia nggak peduli. Ini sekalian, tapi ini neraka loh, ya. Ini neraka. Coba kita jadi orang baik sekalian. Paling tinggi olokan orang. Oh kamu alim ya sekarang? Ya alhamdulillah. Jawab dong, gitu kan? Iya alhamdulillah. Saya baru tahu loh nikmatnya iman. Kalau saya tahu dari dulu saya jadi baik. Mudah-mudahan nanti kau ikut pengajian saya, itu dakwahin. Ini baru dibilang, jilbabnya kok lebar sekali ya bisa nyapu jalanan. Oh ubah lagi jilbab kembali. Gitu kan. Baru diolok sedikit sudah langsung berubah kembali. Jangan. Ya memang harus istiqomah. Jadi orang baik sekalian, nggak apa-apa. Paling tinggi olokan orang. Dan olokan orang hanya sepanjang lidahnya. Sama dengan pujian. Kamu hebat ya, kamu cantik ya, kamu kaya ya. Terus apa habis itu? Lidah saja. Sepanjang lidah. Sama dengan kalau dia burukin kita. Orang itu begini, orang itu begini, diceritain buruk. Sampai kemana dia mau cerita? Udah, alam ini luas kok. Dia mau cerita, biar dia cerita sama tembok sana gitu kan. Kita di rumah, makan, minum, tidur, difitnah. Allah punya cara menghukumnya. Tidak ada ibu-ibu sekalian. Pelanggaran Allah di muka bumi lalu selamat dari hukumannya. Mustahil. Demi Allah akan dihukum sama Allah. Mustahil. Sekecil apapun. Jangan heran ibu lagi jalan keselio tiba-tiba. Itu ada pelanggaran dosa di kakinya. Allah hukum. Punya cara. Gitu kan. Kan di Indonesia suka salahin bantal. Padahal sebenarnya lehernya punya masalah. Itu banyak dosanya. Bantal yang salah. Bantal kita yang gerakin, kita yang atur. Dari mana salahnya bantal gitu. Allah punya cara. Allah pelintir sedikit. Uratnya di belakang encok. 2 minggu nggak bisa gerak. Banyak caranya Allah. Allah buat kembung. Nggak bisa keluar angin dari perutnya. Rawat rumah sakit. Banyak. Tapi tidak ada, itu semua akibat dosa. Tidak ada dosa yang tidak ada pembersihannya. Mustahil. Kalau ibu faham poin ini, ibu tidak akan buat dosa. Kenapa? Karena dosa itu buruk sebenarnya. Kenikmatannya sedikit, akibatnya besar. Kita kalau berbuat zina 1 jam, cukup Allah buat kita sakit 1 bulan. Efeknya 1 jam dibalas 1 bulan. Begitu memang dosa. Nggak pernah dosa itu kita buat minum setetes khamar, naudzubillah. Kemudian kita disiksa misalnya cuma dengan sakit atau pahit dengan setetes minum air. Enggak. Balasannya nanti 3 bulan sakit. Banyak balasannya. Atau mungkin apalah ya segala macam cobaan datang. Tapi selalu efek dosa dari perbuatan kita pasti lebih besar.
Sama dengan kalau kita buat ketaatan. Sedikit buat ibadah, efek balasannya besar. Saya sudah pernah jelaskan masalah sholat duha kan gitu. 5 menit sholat 2 rakaat. Bu. Di tubuh manusia ada 360 sendi. Yang tiap hari dia harus bersedekah untuk menjaga sendi-sendinya. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Bayangin kalau satu sendi kita ini harganya 1 juta. Kalau patah misalnya sendinya. Ini sendi terkecil di jari kita. Baik kalau seluruh sendi kita itu 1 juta ada satu. 360 juta per hari. Harus sedekah. Supaya sendinya bisa bagus. Dan kata Nabi apa? 2 rakaat sholat duha. Membantu itu. Menghilangkan. Menutupi sedekah 360 sendi. 5 menit. Kan sedikit kita luangin waktu. Pahalanya besar. Gitu kan. Antara umrah ke umrah pengampunan dosa di antara keduanya. Baik umrah kita lakukan paling lama 3 jam. Seluruh dosa kita dari umrah itu ke umrah sebelumnya dibersihin semuanya. 3 jam bersih dosa yang mungkin 10 tahun lalu kita umrah. Sekarang kita umrah lagi. 10 tahun bersih. Hanya dengan 3 jam. Nggak ketemu nggak? Nggak bakal ketemu kan? Pengorbanan sedikit, manfaatnya banyak. Begitu amal soleh. Begitu luar biasanya. Mungkin ibu sholat 2 rakaat sholat malam. Udah cukup Allah berikan kesehatan sebulan. Cukup. Sedekah mungkin 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Udah cukup Allah berikan kita luar biasa. Mungkin anak soleh, mungkin pasangan jadi baik, mungkin penyakit jadi sembuh. Oh banyak sekali manfaatnya. Banyak. Jadi lihat ya, ini rasional harus ditangkap. Karena ini perangkat untuk bisa menerapkan syariat. Perangkatnya adalah bagaimana seseorang mengetahui efek dari dosa lebih berat daripada perbuatannya. Maka jangan dilakukan. Sama dengan orang minum setetes racun atau segelas racun. Sekarang kalau orang minum segelas racun, cukupkah? Itu kan obatnya susu. Susu kan penetral, bisa mematikan racun gitu kan. Baik, cukupkah minum 1 gelas racun dengan dibalas 1 gelas susu? Kita mungkin butuh 2.000 gelas susu untuk ngilangin 1 gelas racun. Iya kalau bisa, mungkin 5.000 gelas. Mungkin kita harus minum susu selama umur hidup kita. Kan jadi banyak. Masalahnya begitu kalau dosa. Dia pasti efeknya lebih berat. Jadi ini harus difikirkan ibu-ibu sekalian, ini perangkatnya. Sama dengan amal soleh, sedikit kita kerjakan, maka efek manfaatnya besar. Siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dari api neraka 70 tahun. Dalam hadis Muslim, sahih. Puasa sunnah saja atau puasa wajib. Ibu-ibu jalankan puasa, maka siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, niat karena Allah dia puasa, dari subuh hanya sampai maghrib. Habis malam makan silahkan, gitu kan. Hanya tahan, dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Kan gak berimbang gitu kan. Tapi seperti itulah. Makanya jangan buka pintu dosa ibu-ibu sekalian. Karena ada gantinya. Ada yang halal. Kenapa harus masalah kepada yang haram ini? Ya. Ini perlu dipahami. Jadi ini ada perangkat-perangkatnya. Perangkat ini tujuannya untuk bisa menerapkan syariat. Sama perangkat untuk tidak terbuka pintu hutang dan riba adalah penuhi kebutuhan bukan keinginan. Itu perangkatnya. Pahami dulu itu. Oh ternyata saya kalau belanja sesuatu saya harus beli kebutuhan. Bukan keinginan. Kalau keinginan nggak selesai-selesai. Nah, sampai lemari di rumahnya sudah mau rubuh raknya. Masih tambah baju. Sampai bengkok-bengkok. Hanger padat-padat. Belum tentu dipakai. Itu karena keinginan. Kadang-kadang ribut sama suaminya gara-gara nuntut beli sesuatu keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan lain. Dan pada saat kita sedang mau memenuhi kebutuhan kita, walaupun mahal nggak apa-apa. Misal kita lagi lapar, butuh makan kan? Makan yang terbaik, nggak apa-apa. Silahkan makan makanan yang paling mahal nggak masalah. Karena kita lagi butuh, gitu ya. Tapi kalau keinginan kita baru makan 2 piring sini. Tiba di sana, oh di sana ada lagi tuh. Somai, makan lagi 2 piring. Sana ada lagi nih, makan lagi di sana. Akhirnya urusan kamar mandi nggak selesai. Dan jangan heran ambeien terus. Ya. Karena urusannya ini keinginannya bukan kebutuhannya. Ya. Ini perangkat Bu ya. Ini kalau saya di pengajian memberikan sebuah pelatihan, saya mengatakan ini perangkat untuk menutup pintu hutang dan riba.
Orang banyak buka pintu hutang, pintu riba karena ini. Karena dia melampaui kebutuhan dia sebenarnya. Lebih baik kita punya baju 10, 20 baju, kita ganti nanti, beli baru. Kalau mau ngikutin model dan promo, tidak akan habis sampai hari kiamat. Setiap tahun pasti ada promo. Ibu pikir, oh sekarang ini promo 70%, terus nanti nggak dikasih. Tetap keluar nanti 80%. Nah, ikuti. Benar nggak ini? Loh ini perangkat loh. Ini tujuannya kalau ini difahamin jadi kaidah hidup, nanti ke depannya tuh banyak sekali hal manfaat yang kita dapatkan. Akhirnya kita, bukan perhitungan ya, sekali lagi. Kalau pas lagi butuh beli yang terbaik. Mobil beli yang terbaik, rumah yang terbaik, silahkan. Baju terbaik, makanan yang terbaik. Tapi ingat, kebutuhan. Kan kebutuhan. Saya sama istri sama anak butuh 1 kilo, 2 kilo anggur. Udah kita beli, nggak usah beli 1 keranjang. Kan kelebihan. Kecuali kita mau kasih orang gitu. Besok beli lagi. Mungkin ada anggur lebih enak gitu kan. Mungkin ada mobil lebih bagus. Mungkin ada baju lebih bagus modelnya. Bisa terjadi. Oke, ini perangkatnya sama dengan tadi. Ya, perangkat-perangkatnya itu ada. Baik, saya bacakan hadis 17 ya. Berarti kita sudah baca 3 hadis ya. Ya. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul layli hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertaubat dan membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertaubat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Bisa dilihat di sini hadis ada footnote nomor 42 di bawah kecil tulisan angka 42. Hadis ini menetapkan tangan bagi Allah yang Maha Tinggi. Dan Allah membentangkan tangannya kapan saja dia kehendaki. Hadis ini adalah salah satu hadis sifat yang menjelaskan sifat Allah. Wajib mengimani hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala yang Maha Tinggi tanpa takwil. Tahu takwil ya? Interpretasi, dialihkan maknanya. Tidak boleh kita bilang Allah punya tangan, oh bukan tangan nih. Ini maksudnya kekuatan. Oh, Allah sebutin tangan gimana? Nabi SAW bilang tangan, tapi tidak boleh kita tidak boleh mentakwilkan, mengalihkan maknanya dan tidak boleh tashbih. Tashbih itu menyerupahkan dengan makhluk. Jadi nggak boleh kita bilang, oh berarti tangannya Allah seperti manusia misalnya atau seperti enggak. Allah dengan maha kuasanya menciptakan makhluknya. Bayangkan miliaran hewan, beda-beda semua tangannya. Manusia juga beda, jin juga beda, malaikat diberikan sayap. Jadi Allah SWT dengan maha kuasa lebih sempurna daripada itu. Kita tidak usah tashbih, menyerupakan. Sebagaimana madhab as-salaf. As-salaf maksudnya sahabat dan tabi'in. Semoga Allah meridhahi mereka. Baik. Hadis ini seperti biasa kita akan ambil pelajaran. Yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat tangan. Dan ini maksud Allah membentangkan tangannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala apa adanya. Membentangkan tangannya untuk menerima hamba-hambanya yang taubat. Dan makna daripada membentangkan tangan di siang hari untuk orang yang berbuat salah di malam hari, artinya kapan saja dia mau taubat, Allah selalu menerima. Pelaku dosa malam, kalau dia mau taubat di pagi hari, Allah terima semua dosanya yang semalam itu. Maafkan semuanya. Dan Allah membentangkan tangannya di pagi hari atau siang hari di malam hari bagi orang melakukan dosa di siang hari, maka siapapun yang melakukan dosa di pagi sampai siang hari sampai sore malam hari dia taubat Allah terima. Artinya kapan saja dia taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya. Dan ini luar biasa ya. Bayangkan kalau ada dosa memang disesuaikan Allah. Tidak mungkin Allah disamakan dengan makhluknya, mustahil. Bukan maksud saya menyamakan, tapi saya kasih rasional supaya mudah difahami. Kalau ada pimpinan perusahaan yang selalu bilang, pokoknya siapa saja pegawai saya buat salah, 24 jam saya maafkan. Belum buat salah ini. Diiklankan begitu, pasang iklan besar-besar,
Di perusahaan siapa yang buat salah langsung dimaafin. Hah? Kira-kira tertinggal ada produk, ada barang di kantor itu. Bawa lari semua kan. Udah dimaafin. Belum melakukan sudah dimaafin, benar nggak? Tapi Allah mengiklankan iklan wahyu kepada semua manusia. Pokoknya saya maafin. Yang buat salah langsung minta maaf saja. Langsung dimaafin. Tinggal penuhi syaratnya. Mana bisa? Mana bisa orang menyamakan karunia-Nya Allah dengan makhluknya ini? Luar biasa Allah gitu. Bahkan nanti kita temukan banyak hadis yang Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Atau mungkin sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Hadis tentang hadis 16 waktu itu ya. Tentang bagaimana Allah SWT sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Tentu ibu-ibu yang tidak sempat ikuti bisa ikuti di YouTube. Ini sudah diupload insya Allah. Jadi ini makna ya, yang pertama menetapkan sifat Allah subhanahu sifat tangannya Allah. Kalau Allah itu memiliki tangan tapi tanpa harus ada takwil mengalihkan makna atau tashbih menyerupakan dengan makhluknya. Yang kedua adalah sifat rahmatnya Allah. Allah memang sangat luar biasa, maha pengasih, maha penyayang, luar biasa. Gitu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuka sepanjang hari, 24 jam non-stop, terus begitu, itu terbuka untuk taubat hamba-hambanya. Bahkan dalam hadis ini dikatakan sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini tentu tanda-tanda hari kiamat ya. Karena ada 11 tanda-tanda kiamat besar. Di antaranya adalah salah satunya terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Tentu ini secara ilmiah sekarang sudah bisa ditangkap ya. Kalau di zaman dulu apa adanya diimani. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat, maka seperti yang dimaksud terbit dari barat nanti akan terbit dari barat. Secara ilmiah sudah terbukti. Jadi rotasi yang terjadi sekarang, gitu kan, perputaran bumi mengelilingi sekarang ini, gitu kan. Ini bukan mustahil terbalik nanti. Menjelang hari kiamat terbalik. Sehingga memang perputaran yang tadinya 365 hari itu, yang dalam 1 tahun bumi mengelilingi matahari itu, maka akan berbalik nanti. Kalau berbalik kan otomatis berarti memang dia akan terbit kelihatan matahari dari arah barat. Dan ini hanya terjadi pada saat menjelang hari kiamat. Hanya terjadi pada saat akan kiamat. Dan para ilmuwan sekarang mengatakan bukan mustahil 1 hari terjadi perputaran itu. Bukan mustahil. Karena sekarang tidak ada yang manusia mengatakan pun tidak tahu siapa yang mengatur. Orang-orang ateis mengatakan siapa yang mengatur bumi sampai begitu rapinya berputar dan terhitung 365 hari dalam setahun. Kita sih cuma tahu oh ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ibu-ibu cuma tahu atur makanannya apa, minumannya apa, baju apa gitu. Tapi ini sebuah luar biasa karya yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Para ilmuwan dan ateis pun yang tidak mengakui Allah mengatakan ini luar biasa, ini karya yang susah untuk dibayangkan. Bisa begitu rapi sampai bumi kalau lewat sehari saja, misal 366 hari. Itu sudah cukup untuk bumi terbakar. Atau kalau dia lambat sehari, 365 hari, terlambat saja itu sudah cukup dia jadi beku. Jadi harus di situ perputarannya. Allah mengatakan kullun fi falakin yasbahun. Semuanya berputar sesuai dengan yang sudah diatur. Nah makna daripada kalimat sampai matahari terbit dari tempat terbenam bisa terjadi berbalik itu. Perputaran yang tadinya membuat matahari kesannya, kan matahari sebenarnya itu terbit dan terbenam itu istilah bumi ya. Karena matahari tetap aja begitu. Matahari itu nggak pernah gelap. Tetap dengan cahaya panas ya kan. Cuma buminya yang berputar. Wilayah yang pas berputar menghadap ke matahari, dia jadi pagi dan siang. Wilayah yang sedang di belakang, matahari di sana, dia sedang berputar, ini yang malam kan gitu. Kan hanya itu saja. Jadi kita istilahkan malam dan siang. Tapi matahari tetap begitu-begitu saja, nggak pernah berubah nih matahari. Kan itu. Tapi awal pada saat dia yang kena matahari dia siang, yang pada saat dia tertutup maka dia malam. Seperti itulah. Jadi matahari tidak pernah berubah. Bukan mustahil berarti sekarang tinggal bumi yang berputar ke sini, berputar ke sana, gitu kan? Sehingga betul-betul matahari kesannya terbit dari barat. Dan ini memang akan terjadi. Tanda-tanda hari kiamat. Termasuk dari 11 tanda-tanda kiamat, salah satunya adalah terbitnya matahari dari
tempat terbenamnya. Dan kata Nabi SAW, taubat akan diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Jadi selalu saja bisa diterima taubatnya. Hadis ini memberikan pelajaran juga kita yang ketiga, selain sifat tangannya Allah tadi sudah kita jelaskan, sifat rahmatnya Allah yang luas, dan juga adanya penyebutan tanda-tanda hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari barat. Tentu ada 11 tanda-tanda kiamat besar ya, yang kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, hitunglah 10 tanda-tanda kiamat besar. 10 tanda-tanda kiamat besar lalu ditambah dengan yang satu di hadis yang lain. Jadi yang pertama itu adalah keluarnya Dajjal. Kemudian yang kedua, nanti akan ada bahasan itu ya. Ada bab sendiri masalah tanda-tanda kiamat. Kemudian nanti akan ada turunnya Nabi Isa. Riwayat yang lain menyebutkan adalah keluarnya Mahdi dari Madinah. Ini riwayat tambahan, tapi dalam hadis ini 10 berentetan adalah Dajjal keluar, turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj. 3. Yang keempat itu keluarnya longsor yang terjadi di 3 wilayah. Jadi Jazirah Arab di baratnya dan di timurnya. Berarti di Jazirah Arab akan terjadi longsor besar yang tidak bisa lagi ditimbun oleh manusia. Di baratnya berarti di Afrika, dan di timurnya berarti di Asia. Ya. Itu nanti tanda-tanda hari kiamat. Kemudian juga tanda-tanda kiamat yang selanjutnya adalah keluarnya api dari wilayah Aden. Aden itu kota di Yaman. Dan sekarang ini para ilmuwan sudah menemukan ada wilayah di padang pasir sangat panas di wilayah Aden. Saya disampaikan oleh teman saya orang Yaman, dia bilang di wilayah Aden itu ada wilayah panas sekali. Dan itu ternyata memang ditemukan oleh para ilmuwan, setelah digali ke bawah itu ditemukan ada api yang besar. Di bawah tanah itu. Entah apakah itu gunung berapi, tapi yang jelas api. Dan memang ada hadits yang menjelaskan tanda-tanda kiamat ini juga termasuk keluarnya api dari wilayah Aden. Udah berapa tuh? 5. Yang keenam itu adanya asap, ya. Asap atau mendung ya, kabut yang menutupi hampir seluruh dunia ini. Gak akan terjadi itu tentunya. Allahu alam itu kapan, tapi kita tidak tahu. Itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian keluarnya dabbah. Dabbah ini yang ketujuh ya, ini hewan melata. Hewan melata ini berbulu, badannya seperti manusia, dia bisa berjalan tapi badannya semuanya bulu, dan dia bisa berbicara seperti bahasa manusia. Mengingatkan manusia tentang masalah jauhnya mereka dari jalan Allah. Yang itu. Kemudian juga adanya, kalau saya tidak salah itu, tidak salah ingat ya, itu adanya angin yang berhembus yang akan mencabut nyawa seluruh orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat kecuali pada orang-orang yang buruk. Dan Allah akan meniupkan angin dari arah negeri Syam yang akan mencabut nyawa setiap orang yang beriman. Sampai kalau kalian yang beriman ini sembunyi dalam gunung, angin itu niscaya akan masuk dan mengut nyawanya. Baru yang terakhir, yang ke-10 masalah terbitnya. Yang ke-10 gimana? Hah? Saya ulangi ya. Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terus Ya'juj wa Ma'juj, kemudian longsor. Mahdi belum, Mahdi nanti riwayat. Saya bilang tadi ada 11, Imam Mahdi itu riwayat lain. Jadi kita hitung sekarang yang hadis pertama dulu, 10. Longsor yang keempat. Terus keluarnya api dari Aden yang kelima. Keluarnya kabut ya. Yang keenam. Dabbah yang ketujuh. Terus angin yang berhembus. Baik, berarti yang ke-9, baik, ini terbitnya matahari kemungkinan. Tadi yang saya bilang, oke, angin tadi ya.
Yang ke-9 mungkin masuklah ini. Ya, masalah terbitnya matahari dari barat. Walaupun ini sebenarnya yang ke-10 ya. Saya tidak teringat sekarang yang ke-9 itu. Tapi yang jelas ada satu lagi terjadi kemudian akan terbitnya matahari dari timur ini. Yang paling terakhir ini. Dari barat ya. Maksud saya terima dari barat. Ini nanti yang ke-10. Kalau saya teringat sebentar insya Allah saya akan sebutkan. Yang jelas ada 10 tanda-tanda kiamat besar. Riwayat lain menjelaskan adalah masalah keluarnya Mahdi dari Madinah. Dan ada hadis yang berbunyi akan keluar dari keturunanku nanti orang yang sama dengan namaku, sama dengan fisikku, ya, tapi tidak sama dengan akhlakku. Namanya seperti nama Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah. Fisiknya sama dengan Nabi, rambutnya, kulitnya, matanya sama persis dengan Nabi. Tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Karena tidak mungkin orang sama dengan Nabi SAW dari sisi akhlak, gitu kan? Seperti itulah. Ini kurang lebih. Tapi salah satunya adalah saksi bahasan kita terbitnya matahari dari barat ini. Hadis ini memberikan pelajaran yang luar biasa kalau kita gabungkan ketiga manfaatnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka dirinya untuk menerima taubat hambanya sampai sebelum hari kiamat. Artinya siapapun yang hidup sampai zaman itu sebelum terbit matahari dari barat dia akan diterima taubatnya. Hadis ke-18 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taba Allahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat pembenam tenggelamnya, maka Allah menerima taubatnya. Maka Allah menerima taubatnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan hadis ini melengkapkan sebenarnya hadis bahasan sebelumnya sama. Siapa yang taubat, memohon maaf sebelum terbit matahari dari tempat tenggelamnya atau terbenamnya, maka Allah menerima taubatnya. Langsung saja kita masuk ke hadis 19, karena ini kurang lebih tadi 18 menguatkan yang 17. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna Allah azza wa jal yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha mulia menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai pada kerongkongannya. Riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Ada hadis-hadis Nabi SAW diantaranya doa kesedihan yang berbunyi siapapun yang sedih, yang sumpah, yang punya masalah dia membaca Allahumma inni abduka. Ya Allah saya adalah hambamu wabni abdika dan anak hambamu wabni amatika. Maksudnya anak hamba laki-lakimu adalah ayahku. Anak ayahku. Anak hamba laki-lakimu. Allahumma inni abduka ya Allah saya adalah hambamu. Wabni abdika dan anak dari hambamu laki-laki. Maksudnya anak ayahku. Wabni amatika dan anak dari hamba perempuanmu. Maksudnya ibu kita. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Ini saksi bahasan. Nasiyah artinya ubun-ubun. Jadi di tengah-tengah ubun-ubun kita ini, itu dengan kuasa Allah, kata para ulama, dari situlah ruh ditiupkan dan ruh ditarik. Ruh ditarik. Makanya kita katakan nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Madin fiyya hukmuk. Berlaku padaku semua peraturanmu. Adlun fiyya qada'uk. Dan sangat adil keputusanmu padaku. As'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, bikullis min huwalak, dari semua nama-nama yang engkau miliki, anzaltahu fi kitabik, yang engkau telah turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau meletakkan di ilmu ghaib yang engkau lebih mengetahui di langit sana. Antaj'al Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai pelibur hatiku, wa nura sadri, cahaya dadaku, wa jala'a huzni, wa dhihaba hammi wa ghammi wa amradi, dan semoga juga menjadi penghilang kesedihanku, masalahku, dan juga penyakit-penyakitku. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini maka Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Tapi saksi bahasan kita adalah ubun-ubun di tangan Allah.
Ya, nanti akan kita hubungkan dengan bahasan kita. Juga ada hadis tentang masalah ruhnya, keluarnya ruh manusia. Yang kata Nabi SAW, kalau orang mukmin akan meninggal, maka akan duduk di sebelah kiri kanannya malaikat rahmah, membawa kain kafan dari surga, dan malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Karena prosesi penarikan dari situ. Gitu kan? Masuknya ruh dari ubun-ubun, dikeluarkan juga dari ubun-ubun. Ya. Maka di sini, sebagian ulama mengatakan makna daripada hadis Allah akan menerima taubat hamba selama ruhnya belum sampai ke kerongkongannya. Apa makna ini? Kata para ulama, malaikat kalau mencabut ruh manusia, maka begitu ditarik, ruhnya melewati kakinya, dari kaki. Terus naik sampai ke lututnya, sampai ke pahanya, sampai ke perutnya, sampai ke selama belum tiba di kerongkongan, karena sudah dekat untuk dicabut. Maka masih bisa diterima taubatnya. Tapi tentu ini bahasa maknanya adalah Allah memberikan kesempatan untuk taubat karena kita tidak tahu kalau roh kita sudah mau dicabut. Allahu alam bisa sempat taubat atau tidak. Tapi ini makna ibarat adalah begitu luar biasanya luasnya rahmatnya Allah dan memberikan pelajaran kepada kita memang kalau ruh itu akan ditarik. Ada sebuah penelitian yang pernah saya lihat, sebagian orang-orang ateis ini. Orang-orang ateis, mereka kan penasaran tidak ada Tuhan. Tapi mereka akhirnya, apa nih setelah mati? Ini orang-orang mati semua diapain nih? Gitu kan. Kemana mereka semuanya? Maka mereka penasaran, mereka taruh kamera super canggih di ruangan satu pasien yang sedang sakit parah di rumah sakit. Mereka tunggu ini orang kalau mati apa sih yang terjadi sebenarnya? Maka dengan kamera canggih itu pun yang kelihatan adalah semacam suhu panasnya badan itu. Jadi masih merah semua badannya. Saya lihat sendiri cuplikannya itu masih merah. Dan pada saat orang itu melalui proses kematian, maka suhu panas merah itu berubah menjadi biru. Memang dari kakinya. Jadi dari kaki itu berubah tiba-tiba jadi biru, merahnya kedorong, kedorong, kedorong sampai ke atas kepalanya. Sampai hanya biru semua menjadi dingin. Dan dianggap orang itu sudah mati. Kuasa Allah. Ya. Tapi Alhamdulillah kita sebagai orang muslim walaupun tidak ada penelitian begini kita sudah tahu. Jadi kalau ibu-ibu faham kalau kita orang Islam sebenarnya sangat dimanjakan sama Allah itu luar biasa. Bayangkan kita tidak usah capek-capek cari Tuhan. Sudah kalimat la ilaha illallah yang kau lihat di langit dan kau tidak lihat, yang kau lihat di bumi yang kau tidak lihat, jenisnya, warnanya, coraknya, ragamnya, semua yang ciptakan, yang miliki, yang urus, yang musnahkan Allah. Selesai. Gak usah repot-repot cari Tuhan. Udah tahu, bangun tidur, bangun lahir sudah begitu. Gitu kan? Maka tinggal cara hidup, baik makan, minum, bergaul, pakai baju, tutup aurat, apa segala. Semua diajar sampai cara kita berhubungan dengan Allah, sujud, sholat ya, doa, zikir dan seterusnya. Semuanya sudah dimanjakan oleh Allah. Kalau seseorang faham itu sebenarnya dia sangat bersyukur menjadi seorang muslim. Karena punya panduan hidup. Dia rapi sekali. Sampai dia tahu dari mana awal kisah manusia sampai akhirnya mau kemana nanti. Dari Adam alaihissalam diciptakan Hawa dan seterusnya turun di bumi lalu turun syariat nabi-nabi para rasul terjadinya orang kafir orang beriman panjang lebar diceritain sampai terjadi kiamat nanti akan terjadi pada saat kiamat ada tanda-tandanya kemudian kiamat kalau terjadi seperti apa nanti di alam barzah di kuburan itu seperti apa panjang lebar ceritanya semua ini di kuburan bisa taman dari taman surga lubang dari lubang neraka nanti dibangkitkan bagaimana proses pembangkitan diceritakan dalam banyak hadis. Ini dalam buku kita ada semua nanti. Ada bahasa nanti ke depannya. Yang jelas nanti pada saat di mahsyar dibangkitkan seperti apa. Kemudian hisab timbangan amal. Nanti kemudian ada surga neraka. Surga itu seperti apa, neraka seperti apa sudah terinci semuanya. Sudah terinci semuanya gitu kan. Saya bedah sebuah buku kecil. Bukunya kecil sekali sebenarnya. Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka di YouTube ya. Itu sudah luar biasa padatnya bahasan tentang surga dan neraka. Saya waktu itu baru berpikir untuk mengembangkan bahas buku lain. Bukunya Ibnu Qayyim, judulnya Tamasya ke Surga. Itu lebih tebal, mirip tebalnya buku kita ini. Tentang surga saja. Ya. Ada sebagian bahasan tentang neraka, tapi tentang Tamasya ke Surga judulnya. Kita jadi seperti membaca itu kayak orang yang masuk ke alam surga gitu. Tamannya, pohon-pohonnya, nanti ahli surga ketemu, mereka pakai baju apa, mereka istananya seperti apa, kalau mau ketemu orang tuanya, kalau mau punya anak, panjang lebar. Jadi orang beriman sudah dijelasin semua nih. Kan?
Betul-betul kita dimanjakan oleh Allah. Lahir sudah tahu semua. Gitu ya. Dipandu. Bahkan saya lihat subhanallah anak saya masih kecil. Saya lihat anak ini sambil saya gendong semalam. Saya bermuhasabah sendiri. Anak ini siapa yang buat matanya? Siapa yang buat hidungnya? Ya. Orang kalau beriman kepada Allah, Allah ciptakan. Kemudian dibuat kita ini orang tuanya harus ngurus. Dia tinggal nangis, kasih susu. Dia buang air, kita yang rawat. Ada sistem nih. Orang kalau beriman sama Allah itu terjawab semua. Allah sudah atur semua ini. Apa saja semua sudah diatur ini. Sampai akhirnya besar, sampai mati, sampai segala macam sudah dibuktikan semua. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Baik. Saksi bahasan kita dari hadis ini adalah luasnya rahmatnya Allah sampai seseorang masih diterima taubatnya selama ruhnya belum melewati kerongkongannya. Artinya masih dalam prosesi penarikan ruh pun masih bisa diterima taubatnya. Hadis 20 dari Zir bin Hubaish. Beliau berkata, "Ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Faqultu ibtigha'ul 'ilm. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حق في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم قال يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبين نحن عنده إذ ناداه أعربي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته فقلت له ويحك أضغط من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحيت عن هذا فقال والله لا أضغط قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. Aku mendatangi Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Jadi yang bercerita adalah Zir bin Hubaish, seorang tabi'in yang sangat rajin nuntut ilmu. Dia mendatangi Safwan bin Assal, ini sahabat Nabi, untuk bertanya kepadanya tentang hukum mengusap kedua khuf. Dan khuf adalah, ada footnote nomor 43, adalah sepatu dari kulit yang menutupi mata kaki. Atau kalau kita sekarang kaos kaki ya. Apa hukumnya nih khuf? Gitu kan? Boleh nggak diusap? Karena kan ada usul mengusap, nanti kita jelaskan sebentar. Beliau bertanya, apa yang membuatmu datang? Maksudnya Safwan bin Assal bertanya kepada Zir. Apa yang membuatmu datang wahai Zir? Aku menjawab, mencari ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para pencari ilmu. Ada di sini kalimat yang tertinggal dari terjemahan ya. Waktu ditanya, apa yang membuatmu datang? Oh ya baik, kita jalankan dulu. Aku mencari ilmu, dia bilang aku menjawab mencari ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Aku berkata, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dadaku tentang mengusap kedua khuf
setelah buang air besar dan kecil, sedangkan Anda adalah seseorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku datang untuk menanyakan kepada Anda, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebut sesuatu tentang itu? Jadi yang tadi saya bilang ada yang tertinggal, saya pikir di buku ini belum ditulis terjemahan dan Anda salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata sudah diterjemahkan. Beliau menjawab, si Safwan, iya. Beliau memerintahkan kami, maksudnya Nabi SAW memerintahkan kami apabila kami sedang dalam safar, apabila tidak melepas khuf atau kaos kaki, tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah atau hadas besar. Akan tetapi tidak melepasnya karena buang air besar dan kecil, serta tidur kalau hanya karena hadas kecil. Maka aku bertanya, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hawa nafsu? Beliau menjawab, iya, kami pernah dalam satu safar bersama Rasulullah SAW. Ketika kami sedang berada di samping beliau, tiba-tiba seorang Arab Badui memanggil beliau dengan suaranya yang sangat keras. Wahai Muhammad, tidak ada santunnya ya. Tidak mengatakan wahai Rasulullah, wahai Nabi, tapi dengan teriak memanggil nama. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan suara yang menyamai suaranya. Ya, saya telah mendengarmu. Maka aku berkata kepada orang Arab Badui. Si Safwan berkata ini ya, celakalah kamu. Makna daripada celaka kamu dilihat footnote nomor 44 di bawah. Waihak atau celakalah kamu adalah ungkapan yang menunjukkan rasa kasihan dan ibah. Tidak dimaksudkan untuk mendoakan keburukan untuknya. Rendahkan suaramu karena kamu sedang di hadapan Nabi SAW dan kamu telah dilarang melakukan itu. Nggak boleh melakukan ini, nggak boleh teriak-teriak depan Nabi. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Si Arab Badui itu bilang. Orang Arab Badui ini berkata, seseorang mencintai satu kaum, tetapi belum bisa melakukan amalan seperti mereka. Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Beliau terus bercerita kepada kami, hingga beliau menyebutkan satu gerbang dari Maghrib yang lebarnya. Maksudnya arah Maghrib ini dari salah satu arah, ya. Maghrib itu dari timur dan barat, ya, diistilahkan masyrik wal maghrib, ya, masyrik timur, maghrib barat, ya. Sampai beliau menyebutkan ada satu gerbang besar dari arah barat atau maghrib yang lebarnya penunggang kendaraan berjalan pada lebarnya selama 40 atau 70 tahun. Sofyan, salah satu rawi, berkata, di arah Syam. Syam itu negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, dan Syria sekarang. Allah Ta'ala menciptakannya pada waktu menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk taubat. Ia tidak akan ditutup sampai matahari terbit darinya. Baik, hadis ini ibu-ibu sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang banyak sekali pelajaran. Yang pertama, tentang pentingnya seseorang muslim menuntut ilmu. Itu dulu yang pertama. Diambil daripada perilaku Zir bin Hubaish rahimahullah. Seorang tabi'in yang datang kepada sahabat Nabi Safwan ibn Assal radhiyallahu anhum. Dia datang jauh-jauh menemui sahabat ini karena dia tahu ini adalah salah satu dari sahabat Nabi SAW yang berarti tahu banyak hukum. Karena belajar dari Nabi SAW. Dan ini fadilah penuntut ilmu. Fadilah penuntut ilmu. Dan ini penting sekali seseorang belajar agamanya. Ingat, belajar agama wajib, bukan pilihan. Yang lain pilihan. Jadi dokter, jadi insinyur, belajar matematika, boleh. Tapi bukan kewajiban. Kewajiban adalah belajar agama. Hukum halal haramnya Allah. Semua kita pelajari semampu kita, tapi tidak bisa kita bilang, sudahlah saya nggak ngerti agama, nggak apa-apa, yang penting saya di bidang ini. Nggak bisa. Tetap kita boleh jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun bidang kita yang selama tidak dilarangkan dalam agama, tapi tidak boleh kita meninggalkan belajar agama ini.
Terbukti apa yang saya sampaikan tadi bahwasanya pentingnya menuntut ilmu dan fadilah bagi menuntut ilmu karena Safwan radhiyallahu anhu mengatakan, untuk apa kamu datang hai Zir? Ada kepentingan Zir? Dia mengatakan, iya, saya mau cari ilmu. Apa ilmu yang kamu cari ini? Tapi sebelum dijelaskan ilmu apa yang dia cari, tiba-tiba saja Safwan sudah mengatakan, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, maksudnya menutupi. Ya. Sayap-sayapnya bagi pencari ilmu, karena ridho dengan apa yang dia cari. Kata ulama hadis yang dimaksud dengan meletakkan sayapnya adalah melindungi si penuntut ilmu dari keluar rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi kalau ibu-ibu ikhlas niatnya tadi datang sini menuntut ilmu, insya Allah malaikat naungi dengan sayapnya. Gitu kan. Sampai Pak pulang lagi. Dalam hadisnya dikatakan, seorang penuntut ilmu terus dicatat sebagai mujahid di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi pahalanya besar itu nuntut ilmu. Penting. Menghadiri majelis ilmu memang penting. Dan tidak ada yang sia-sia. Ibu naik mobil, ibu naik kendaraan, ibu jalan kaki, semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap detik hidup kita sekarang ini sedang ada pahalanya dan ibu akan lihat sesuatu yang menggembirakan di timbangan amal hari kiamat. Jadi ini bukan duduk ngobrol kosong hanya untuk gosip orang atau dosa, enggak. Kita membahas tentang hukum halal haramnya Allah, manfaat untuk kita semua. Bertambahnya keimanan, berubah menjadi lebih baik, lebih rajin ibadah, lebih takut buat dosa. Memang itu targetnya majelis ilmu. Dan ibu kalau rasakan itu jangan dihilangkan. Jangan heran bu ya, ibu hadir majelis ilmu kok saya jadi kayak mau lebih rajin ibadah ya. Itu pegang baik-baik tuh. Itu mahal sekali tuh. Atau tiba-tiba kok saya merasa takut ya. Kita mau ulangi lagi dosa, kayaknya ada sesuatu penghambat. Maka itu hasil dari majelis ilmu. Bagaimana kalau ibu hadir tiap hari? Kalau di majelis ilmu, dari ilmu ke ilmu sampai saya ajar jemaah saya bilang, Bapak Ibu sekalian, jadikan prinsip hidup dalam setiap hari. Tidak ada hari tanpa ilmu. Ikuti selalu. Tidak bisa hadir di majelis, dengarkan. Sekarang media kita sudah sangat luar biasa. Di YouTube dengar sebelum tidur. Dan saya sarankan kalau saya pribadi ikuti ceramah saya sistematis. Hari Senin jangan diubah-ubah. Senin dengar masalah akidah saja. Ibu download semua yang bahasan masalah kitab Minhajul Muslim. Ada bab akidah. Senin pokoknya kurikulumnya akidah. Tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, rasul-rasul iman. Ya. Dengar itu saja. Itu ada banyak. 30 episode sekian. Jadi kalau setiap minggu, setiap Senin kita dengar satu pertemuan misalnya, itu ada 2 jam ya. Bahasan saya kalau cuma 1 jam 1 minggu, anggap 2 jam satu pertemuan. Berarti ibu butuh 30 minggu untuk menyelesaikannya. Gitu kan. Hari Selasa, kalau hari Senin dengar akidah, hari Selasa bisa ibu-ibu masuk dengar hadis. Ada kajian bulughul maaf. Ya, bisa hadis, bisa fikih. Tapi kalau hadis ada Riyadhus Shalihin ini diulangi kembali. Ada bahasan baru hadis qudsi. Hadis qudsi itu juga ada bahasan, kita bahas panjang lebar dan masih masuk hadis yang keempat atau yang kelima. Hari Rabu bisa dengar fikih, khusus kajian kitab Bulughul Maram. Itu kalau di YouTube sudah ada sampai 1400 hadis sekian. Ya. Kalau mau dengar hadis-hadis, puas dan suka dengan hadis Nabi itu luar biasa, hadisnya banyak sekali. 1400 hadis dan sebentar lagi akan selesai kajian itu sebenarnya. Jadi kurang lebih hampir mendekati 2000 hadis ya. Kemudian hari Kamis bisa masalah rumah tangga, misalnya ada kajian di YouTube ke mahkota pengantin. Jadi cara downloadnya begitu, disistematiskan. Karena tujuan saya sebenarnya untuk itu. Banyak orang ikuti ceramah saya tapi diacak sama dia. Lagi kosong, Khalid Basalamah apa saja yang muncul didengar. Dia nggak bagus tapi nggak sistematis nanti. Coba sistematiskan coba. Senin akidah, Minhajul Muslim, Selasa tadi saya bilang hadis misalnya Riyadhus Shalihin dan hadis qudsi. Hari Rabu Bulughul Maram tentang fikih. Memang kurikulum kayak orang lagi kuliah. Hari Kamis masalah rumah tangga, mahkota pengantin. Hari Jumat misalnya, ini malam ya, malam mau tidur, ajak suami sama-sama atau sama anak, dengarin. Hari Jumat bisa dengar sirah Nabi. Khusus sejarah Nabi saja. Hari Sabtunya dengar tentang serial sahabat. Hari Minggunya bisa dengar atau hari Ahadnya bisa dengar kabair, dosa-dosa besar.
Ini masih ada loh, masih ada bahasan-bahasan yang lain. Tapi ini contoh saja saya buatkan sistematis gitu. Dan ini akan lebih rapi, akan membuat ibu ikutin. Jadi kayak begini, kayak kajian buku begini. Kita bahas hadis sekian, buka lagi pertemuan akan datang, oh hadis yang kesekian berlanjut. Ini. Itu didengar. Apalagi kalau bisa di-download, ditaruh di flash disk, ya, di hard disk, dicolok di mobil. Ada orang subhanallah begitu. Jadi dia begitu starter mobilnya sudah langsung di luar layar itu ceramah saya yang keluar. Saya jadi itu bisa membantu gitu, ya, bisa sangat membantu untuk itu. Baik, kita kembali di sini masalah pentingnya menuntut ilmu dan fadilahnya. Dan salah satunya mendapatkan naungan sayapnya malaikat. Ini pernah ada kejadian nyata di Irak, ibu-ibu sekalian. Ada satu orang fasik, ini kisah nyata ya. Pada saat dia lihat ada beberapa anak muda yang sebaya dengan dia lagi pergi menuntut ilmu, maka dia olok-olok. Kalian mau kemana? Mereka bilang kami mau menuntut ilmu. Ilmu agama. Terus dia bilang katanya, kalau menuntut ilmu agama itu dinaungi oleh sayap malaikat ya. Ini sayap malaikat saya injak-injak. Dia gituin. Tiba-tiba kakinya sakit, rusak, nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan. Seumur hidupnya sampai mati orang itu, kakinya nggak bisa berfungsi, ya, yang sentakkan di tanah. Dengan mengatakan saja, saya injak-injak sayap malaikat yang menaungi kalian. Karena dia tidak percaya, subhanallah. Makna lain kata ulama adalah yang dimaksud dengan dinaungi oleh sayap malaikat, malaikat akan menjaganya. Asal dia niat nuntut ilmu, maka tidak akan ada yang membahayakan dia kecuali ajalnya datang. Kalau sudah saatnya dia mati, dia mati. Kalau enggak, asal keluar nuntut ilmu, maka akan dinaungi oleh Allah, oleh malaikat dengan izin Allah tentunya. Ini fadilah orang menuntut ilmu. Ini pelajaran kita yang pertama ya. Dan di sini termasuk pelajaran yang kedua, dalam majelis ilmu tidak boleh malu bertanya. Boleh kita bertanya, tapi pertanyaannya dengan adab dan tata krama. Dengan baik gitu kan. Dan to the point menanyakan masalah, apalagi yang sedang dibahas gitu kan. Jadi memang kita butuh untuk bertanya karena tidak faham. Bukan karena mau mengetes pemateri, bukan karena mau nunjukkan sama teman-temannya kalau dia hebat. Ada orang begini kadang-kadang dia bertanya nih, orang lagi jawab dia berdiri, cari minuman, makan. Berarti orang ini nggak niat nanya ini. Orang kalau niat nanya dia butuh dengar, gitu kan? Ini enggak. Yang penting dia tunjukin sama teman-temannya, oh dia hebat bertanya. Apa gunanya ini? Ria. Nggak ada gunanya. Dan termasuk adab dalam ilmu adalah kalau sudah paham jangan bertanya. Karena pertanyaan hanya bagi yang tidak paham. Udah ambil ilmunya amalkan, selesai. Ya, kan? Seperti itulah. Karena di sini waktu ditanya tadi Zir oleh Safwan radhiyallahu anhu, untuk apa kamu datang? Dia bilang saya mau mencari ilmu. Lalu beliau sebelum orang muridnya bertanya, dia bilang, ketahuilah sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Lalu mulailah si murid bertanya, Zir bertanya kepada gurunya Safwan, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dadaku tentang mengusap kedua khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Sedangkan anda adalah seseorang dari sahabat Nabi SAW. Maka aku datang untuk menanyakan kepada anda, apakah anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hal itu? Jadi ini pertanyaan yang penuh dengan adab dan tata kerama. Adabnya adalah dia mengatakan, saya punya masalah. Tentang masalah masul khuf, mengusap khuf atau kos kaki. Kan hukum agama kita, kalau ibu-ibu keluar rumah, sudah pakai kos kaki. Dan sebelum pakai kos kaki, sudah suci. Dalam keadaan berwudu. Ya. Kemudian di tengah jalan, kayak hadir majelis ilmu begini misalnya, kemudian batal wudunya. Batal wudunya. Maaf, keluar angin, atau buang air kecil, buang air besar. Selama bukan junub, maka untuk wudhu lagi cukup kaos kakinya diusap. Semua tetap kita wudhu lagi tangan, kumur-kumur, segala macam sampai ke kepala. Tetap semuanya kita pakai air. Khusus kaki nanti, karena kita tadi waktu pakai kaos kaki sebelumnya sudah dalam keadaan suci, diambil sedikit saja air, diusap bagian atasnya. Namanya masul khuf. Tapi syaratnya, waktu kita pakai dalam keadaan kita suci. Kalau tadi kita waktu keluar rumah belum wudhu, nggak bisa harus buka kaos kakinya. Ini penting hukumnya ya. Dan ini disebutkan bagi mukim sehari semalam.
Kayak orang mukim sehari semalam. Kalau orang musafir, 3 hari 3 malam. Dan ini terutama sangat bermanfaat sekali hukumnya bagi orang yang hidup di wilayah dingin. Lagi musim dingin, lagi musim salju, orang pakai kaos kaki. Susah kalau dia harus selalu buka kaos kakinya. Jadi bagi mukim boleh sehari semalam, bagi musafir boleh 3 hari 3 malam. Tentu ini boleh siapa saja ya, walaupun bukan musim dingin boleh. Kayak di sini di Jakarta pun boleh diterapkan. Namanya hukum masal khuf. Sahabat Nabi ini fokus kepada pertanyaannya. Ini penting ya. Jadi kalau ibu mau bertanya, apa hukumnya ini misalnya. Tidak usah bercerita panjang lebar kemana-mana. Karena kalau bercerita ini mungkin memakan waktu. Belum tentu juga akhirnya si penanya memahami apa yang sedang, atau sampai pada target yang dia inginkan. Ya. Jadi apa hukumnya kalau telat sholat subuh? To the point. Gak usah cerita, tadi malam saya telat, saya begadang, kemudian saya ngobrol, kemudian saya terbangun tapi saya tidur lagi. Akhirnya saya telat sholat subuh. Baik, pertanyaannya adalah telat sholat subuh kan? Mutar-mutar ke sana sini, ini pertanyaan. Baik, to the point. Saya begini, apa hukumnya orang haid pegang Quran? Langsung to the point. Saya tiap bulan haid itu bulan tanggal sekian sampai tanggal sekian kemana-mana. Kan terlalu panjang ya. Jadi pertanyaan saya to the point. Kata Zir, saya datang karena ada beban dalam dada saya ingin tahu ya, masalah hukum mengusap telapak kaki, kaos kaki. Dan apa yang dia lakukan? Dia bertanya, dia mengatakan, kenapa saya datang bertanya? Karena saya tahu Anda adalah salah satu dari sahabat Nabi SAW. Artinya, Anda pernah hidup sama Nabi. Pernah nggak Anda dengar Nabi sebutin berhubungan dengan hukum itu? Jadi di sini adabnya juga adalah, saya bertanya karena saya yakin Anda ahlinya. Maka saya bertanya. Makna daripada ini juga ibu-ibu sekalian, tidak boleh bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Nah boleh kita tanya hukum kepada teman kita yang juga tidak ngerti apa-apa. Lalu kemudian dia ngarang-ngarang. Oh kayaknya begini. Kayaknya begitu. Tidak ada kayaknya dalam Islam ini. Harus betul. Halal, halal, haram, haram. Kalau nggak ngerti, diam. Maaf saya nggak tahu. Jangan sok tahu ini. Ini bahaya ya. Oh kayaknya begini deh. Lakukan aja begini. Akhirnya salah. Berbahaya ini. Pernah ada sahabat. Dalam salah satu peperangan ibu-ibu sekalian, rupanya dengan hikmah Allah, batok kepalanya ini kena pedangnya musuh. Jadi luka gitu kan. Luka berdarah. So disobek bagian batok kepalanya. Maka dia pulang, masih hidup orang ini. Dibawa oleh para sahabat. Sambil mereka semampunya dibungkus dengan imamah, gitu kan. Zaman dulu tidak ada pengobatan medis ya, kita sekarang nggak ada jahit, nggak ada segala. Maka orang ini subhanallah dengan hikmah Allah terjadi, waktu dia tidur malam hari, tidurnya sambil duduk. Dia junub orang ini. Mimpi junub. Maka pagi hari waktu menjelang subuh mereka pasukan pada mau sholat. Dia tanya beberapa temannya. Betul sahabat Nabi juga. Tapi mereka bilang, apakah ada solusi buat saya? Kepala saya bocor gini nih. Gitu kan? Saya junub, harus mandi junub. Mandi junub berarti harus siram air. Ada solusi nggak? Ada beberapa yang nyeletuk bilang, setahu kami nggak ada jalan kecuali kok harus mandi. Maka yang terjadi karena dia lihat 2-3 orang bilang begitu, ambil air, siram, masuk air mati. Ya ini hadis sahih. Meninggal orang ini. Waktu meninggal dilapor ke Nabi SAW di Madinah. Pulang di Madinah, ya Rasulullah ada orang, siapa yang mati? Si fulan. Kenapa mati? Ceritanya begini ya Rasulullah. Nabi SAW panggil tuh beberapa orang yang berikan fatwa salah. Kata Nabi SAW, kalian telah membunuhnya. Semestinya, ya, kalian cukup mengatakan, usaplah anggota tubuh yang terjangkau. Artinya, ini kena robek, baru dijahit, nggak boleh kena air. Ya sudah, usap sekitarnya. Gak usah tempat lukanya. Karena itu keringanan dalam agama. Gitu kan. Di sini Nabi SAW melarang orang sembarangan ngomong kalau nggak punya ilmu. Makanya jangan sok tahu. Bahaya. Soalnya kalau salah terus dia lakukan gimana? Bahaya sekali kan? Gitu. Jadi kalau nggak tahu, maaf saya nggak tahu, tanyain pada ahlinya.
Seperti itulah. Ini pelajaran juga. Makanya Zir ini jeli sekali. Dia bilang masalahnya dulu, saya telah ada beban dalam hati saya, masalah hukum mengusap khuf. Dan Anda adalah salah satu sahabat Nabi SAW. Apakah Anda pernah dengar dari Nabi ini? Ada yang disampaikan enggak? Adabnya begitu. Itu pelajaran juga dalam masalah nuntut ilmu. Bagaimana seseorang tidak malu bertanya dan bertanya pada masalah yang sedang dia butuhkan. Serta bertanya pada ahlinya. Kata Nabi SAW, kalau kalian meletakkan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Yang ketiga, di sini bagaimana seorang guru memberikan jawaban yang dia tahu dan butuh rincian. Sebagaimana di sini, kalau tadi orang bertanya itu, bertanya poin yang dia inginkan, dan tidak usah banyak lika-likunya, tapi kalau orang yang menjelaskan butuh lika-liku, butuh penjelasan, rincian. Karena rincian dalam masalah hukum seperti sebab turunnya ayat, sebab disebutkannya hadis atau sebab berurut, gitu kan? Ini penting, membuat iman lebih tertanam kepada si penanya. Makanya tidak salah kalau seorang dai atau ustaz dia malah menceritakan, mendatangkan kisah, mendatangkan sebab tuh sebutkan hadis, karena itu lebih mengena ke audiensnya kan. Beda dengan orang yang bertanya, dia harus to the point. Di sini diambil dari pelajaran yang Safwan radhiyallahu anhu mengatakan, iya, beliau memerintahkan kami apabila kami sedang dalam safar agar tidak melepas khuf. Sebenarnya Safwan bisa jawab apa? Sudah, kamu kalau safar boleh 3 hari. Mukim 1 hari, selesai kan? Tapi ini belum memuaskan audiens ini. Harus dirincikan ini. Di sini dikatakan, beliau memerintahkan kami, lihat rincinya ya. Apabila kami sedang dalam safar agar tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam. Kecuali karena janabah, hadas besar. Ya, jadi kalau mandi junub harus buka kaos kaki karena harus mandi. Selain junub boleh usap, gitu kan? Akan tetapi tidak melepasnya karena buang air besar dan kecil, serta juga tidur. Kalau orang tertidur pakai kaos kaki, kemudian dia bangun, batal wuduknya kan? Maka dia cukup usap lagi kaos kakinya. Tentu semua anggota tubuh yang lain tetap. Perhatikan ya, sudah pakai bahasa Indonesia ini. Jangan cuma, oh kalau gitu bangun tidur uduk, nggak usah uduk semua, kaos kaki aja diusap selesai sholat. Bukan. Satu-satu, kaos telapak tangan, kemudian mulut sama hidung, wajah, semua tetap. Nanti kakinya saja yang kaos kakinya diusap. Jelas ya? Sebab ada pernah orang salah gunakan nama saya ini. Waktu lagi kumpul beberapa ikhwah, teman-teman laki-laki pada kumpul, terus ada satu orang sendawa, ngeluarin angin gitu ya, dari tenggorokannya. Terus dia bilang, Alhamdulillah. Orang ini bilang, sebenarnya pengucapan Alhamdulillah tidak ada perintah di situ ya. Tapi kalau orang mau bersyukur kepada Allah, karena dia anggap ini adalah mungkin angin keluar, mungkin ada babnya sendiri. Ulama masih mengatakan masih boleh, tapi dia jangan menganggap itu sebuah rutinitas. Karena tidak ada sunnah Nabi di situ. Tapi rupanya ada satu teman lagi bilang, Yarhamkallah. Ini kan untuk bersin ya. Jadi dia bilang, Alhamdulillah, dia bilang, semoga Allah rahmati kau. Yang sedang sendawa bilang, memang ada sunnahnya. Tanya ke dia. Dia bilang, Ustadz Khalid yang bilang. Ini kebetulan teman-teman ini mahasiswa yang lagi belajar sama saya. Waktu di Makassar saya buka semacam kelas untuk pelatihan belajar agama, Tadribud Duat namanya. 2 tahun belajar intens menghafal Al-Quran dan menghafal sekian banyak hadis untuk jadi dai. Jadi kita ringkaskan 2 tahun padat mereka kuliah gitu kan. Tapi ini waktu itu kita buat memang ada laki-laki ada perempuan gitu. Tapi yang jelas ini kelasnya laki-lakinya nih. Ini kebetulan yang bilang yarhamkallah, dulu waktu saya masih SD di Makassar, teman SD saya nih. Wah ini, dia bilang Ustadz Khalid yang bilang, dan ini teman SD-nya. Pasti lebih tahu nih. Rumahnya pada diam semua nih, gak tahu apa-apa gitu.
Mereka juga mau nanya, mereka malu nanya. Satu waktu lagi duduk santai, saya lagi ngobrol-ngobrol sama mereka di kantor. Kemudian ada yang bilang, Ustaz, emang benar orang kalau sendawa bilang Alhamdulillah, terus yang dengar bilang Yarhamkallah seperti bersin. Saya bilang nggak benar. Nggak pernah ada hadisnya masalah itu. Sendawa bilang Alhamdulillah nggak ada hadisnya. Bilang Yarhamkallah juga tidak ada hadisnya. Dia bilang, tapi si Fulan disebut namanya. Si Fulan bilang, Ustadz bilang gitu. Saya panggil dia. Kapan saya bilang begitu? Oh, kayaknya. Nah ini kayaknya yang jadi masalah. Hah? Makanya saya bilang saya sudah pakai bahasa Indonesia. Ya, jelas. Wudu lengkap kecuali kaki saja. Kita sedang bahas masalah itu. Ya. Baik, selanjutnya di sini ada potongan. Itu pelajaran kita yang keberapa tadi? Hah? Bukan. Kan kita sedang mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis. Yang pertama apa? Fadilah menuntut ilmu, ya. Dan yang kedua? Ya. Adab bertanya. Bertanya itu harus pada hal yang tepat. Ya. Bagaimana adab bertanya murid, dia tidak lika-liku dalam bertanya. Yang ketiga, masalah guru. Bagaimana guru menjawab dengan rinci. Supaya lebih jelas. Jadi beda. Kalau gurunya boleh lika-liku bertanya. Menjelaskan ini, itu. Memberikan contoh-contoh sampai 5 contoh. Supaya lebih jelas gitu. Selanjutnya, kita ambil pelajaran yang keempat. Tentang hukum mengusap kaos kaki. Bagi mukim berarti bukan musafir, sehari semalam. Dan bagi musafir, 3 hari 3 malam, selama tidak junub. Selama tidak junub. Selanjutnya pelajaran yang ke-5. Pentingnya adab terhadap Nabi SAW. Adab terhadap Nabi SAW salah satunya adalah tidak boleh mengangkat suara di depan atau di atas suara beliau. Ini ada ayat Al-Quran surah Al-Hujurat menjelaskan masalah itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shautin nabi. Al-ayat. Hai orang beriman jangan kalian angkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Kata ulama hadis, kalau Nabi SAW masih hidup kita nggak boleh. Kalau volume suara Nabi 6, kita 5, kita 4. Harus lebih rendah. Nggak boleh lebih keras gitu. Dan ini sahabat sangat jaga ini. Sampai seorang sahabat namanya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Waktu turun firman Allah tadi, jangan angkat suara kalian atas suara Nabi. Dia 3 hari nggak keluar rumahnya. 3 hari nggak keluar rumahnya. Karena suaranya dia keras. Dia terkenal dengan khatibnya Nabi SAW. Dia kalau Nabi suruh ada orang yang datang nantang syair atau apa bertanya, selalu Thabit yang disuruh bicara. Kamu bicara, hai Thabit. Karena orangnya luar biasa gitu. Suaranya lantang, kata-katanya fasih, bagus gitu. Dia turun ayat ini, dia 3 hari gak keluar rumah. Lalu Nabi SAW tanya, biasanya habis sholat Nabi sering nanya, mana si Fulan, mana si Fulan. Kalau sakit dijenguk, kalau meninggal ditakziah rumahnya. Selalu gitulah. Kalau musafir, di apa bisa dibantu keluarganya. Jadi Nabi selalu kontrol orang-orang ini. Gitu kan. Ditanya kepada Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi yang lain. Kebetulan satu suku dari Khazraj, dari suku Madinah. Mana Thabit, kata Nabi SAW, saya nggak lihat dia. Apa dia sakit? Kata Sa'ad, saya tahu dia tetangga saya tapi tidak sakit ya Rasulullah. Artinya ada di halaman rumahnya, ada aktivitas sehari-hari. Kata Nabi, kenapa saya nggak lihat dia 3 hari? Coba tanyain. Sa'ad bin Mu'ad ke sana, tanya, hai Thabit, kenapa? Dia bilang, kalian tahu suara saya sangat besar, gitu kan? Dan setelah turun firman Allah, saya merasa diri saya adalah orang yang melampaui suara Nabi. Saya takut ketemu dengan Nabi, lalu suara saya lebih tinggi, maka habislah amal saya. Karena ayat itu berbunyi, maka akan habis amal kalian sementara kalian tidak sadari, gitu kan? Baik, itu kalau Nabi SAW masih hidup. Kalau Nabi sudah meninggal, kayak kita sekarang, adabnya adalah
Kalau hadis-hadis beliau sedang disebutkan, jangan diputus. Nggak boleh diputus. Misalnya ada orang yang sedang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu. Bentar Ustaz nanya. Nggak bisa ini. Nggak boleh potong hadisnya. Lagi penyampaian hadis biarin. Seperti ayat nggak boleh potong sampai selesai ayat. Begitu juga dengan hadis. Nah ini masuk dalam masalah bahasan kita. Nggak boleh ngangkat suara atas suara Nabi, termasuk adabnya tidak boleh memotong. Sampai Imam Malik rahimahullah, seorang dikenal dengan Imam Darul Hijrah ya. Beliau adalah ulamanya Madinah. Madinah dikenal dengan Darul Hijrah, tempat hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu setiap kali mau menyampaikan hadis pasti selalu mandi, pasti selalu pakai baju bagus, selalu pakai minyak wangi. Ditanya, kenapa anda lakukan itu? Dia bilang, saya akan sampaikan hadis Nabi SAW. Mulia sekali, gitu kan? Maka beliau, adabnya beliau pakai baju baru, beliau mandi, beliau pakai wangi-wangian. Seperti itulah. Nah ini termasuk adab dengan Nabi SAW. Nah ternyata ada seorang badui yang melanggar adab menuntut ilmu di sini. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian teriak dengan suara keras. Dan dia berkata, wahai Muhammad. Dia nggak bilang wahai Rasulullah, ya, wahai Nabiullah. Teriak dengan suara keras. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan suara yang menyamai suaranya. Maksudnya menyamai suara adalah volume yang bisa didengar oleh orang itu. Karena Nabi SAW lagi dalam kemah. Supaya orang ini tidak teriak-teriak. Maka waktu dia bilang, wahai Muhammad. Nabi SAW mengatakan, ya, saya telah mendengarkanmu. Ini termasuk juga pelajaran di sini. Pelajaran yang keenam adalah tidak boleh menunda panggilan orang lain. Kalau kita bisa jawab, panggilan orang tua, panggilan teman, ya. Sekarang masuk dalam masalah telepon ya. Orang kalau telepon kita bisa jawab. Jangan sombongkan diri. Jawab. Orang itu buat salah, baik, mungkin dia mau minta maaf. Syaitan membuat kita tidak mau itu. Jawab. Adabnya Nabi SAW waktu orang itu teriak, wahai Muhammad. Nabi langsung jawab, iya, aku mendengarmu. Jangan sengaja ditunda. Ah sudahlah, biarin aja, apa-apa. Kenapa? Apa sebabnya? Nggak ada yang mendorong kecuali kesombongan, dosa ini. Kata Nabi SAW tidak akan mencium bau surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Siapa kita mau sombong gitu? Kita manusia beda sama dengan mereka kok, gitu kan? Ini juga pelajaran tentunya. Lalu di sini kata waktu orang itu Nabi SAW mengatakan, aku sudah mendengarkanmu, maka si Safwan mengingatkan orang Badui ini, celakalah kamu. Makna celaka kamu sih sudah dijelaskan tadi di Putun 44, bukan mendoakan buruk. Biasanya orang Arab mengatakan waihak. Waihak ini kalau terjemahan bahasa celaka. Tapi sebenarnya makna yang lain apa? Makna kalau lebih tepatnya ya terjemahannya itu kenapa kamu begini? Makna celaka nanti orang salah paham ini ya. Makanya terjemahan celaka diganti. Waihak itu kenapa kamu begini? Seperti itulah. Itu lebih tepat terjemahannya. Jadi kenapa kamu lakukan ini gitu? Kenapa kamu teriak-teriak? Di sini dikatakan, karena ada kejelasan setelahnya kan? Rendahkan suaramu. Jadi bukan kecelakaan, tapi kenapa kamu lakukan? Lebih baik kamu rendahkan suaramu. Karena kamu sedang berada di hadapan Nabi SAW dan kamu dilarang melakukannya. Lalu ini orang ini saking biasanya di padang pasir, dia nggak mau tahu, orangnya biasa kasar, dia mengatakan tidak demi Allah, saya tidak akan rendahkan suaraku. Rupanya dia jengkel sama si Safwan. Kenapa kamu mau ngatur-ngatur saya? Saya udah panggil terserah saya gitu. Nah orang Baduy memang biasa begitu. Karena tradisi mereka ya. Tapi Nabi SAW menjawab waktu orang ini mengatakan sesungguhnya seseorang mencintai satu kaum tapi belum bisa melakukan amalan seperti mereka. Ternyata orang Baduy ini orangnya baik. Dia mau nanya kebaikan cuma tradisinya yang salah. Orang Baduy kena di padang pasir. Padang pasir mungkin sekarang sudah mulai agak reda dengan ada telepon ya. Zaman dulu dia kalau mau panggil anaknya dia di atas gunung, anaknya dibawa. Teriak, suara keras.
Sama nelayan-nelayan kita kalau zaman dulu masih belum ada telepon, orang jauh di kapal, dia harus teriak panggil. Dengan sendirinya volume suaranya meninggi. Itu kebiasaan orang-orang Badui, memang begitu. Jadi mereka terbiasa dengan suara-suara yang keras. Dan mereka itu orangnya tidak punya basa-basi. Nggak suka, nggak suka, suka, suka. Selesai. Begitu bahasanya gitu kan. Tidak mau diatur. Makanya pernah hadis yang menjelaskan masalah ada Badui yang kencing di masjid. Gitu kan. Dia masuk masjid, langsung buka celana, langsung kencing. Di depan orang. Makanya dalam hadis itu dikatakan sahabat-sahabat pada marah. Ini orang sudah nggak tahu malu nih. Memperlihatkan kemaluannya depan orang, dikencing di masjid lagi. Maka para sahabat berdiri, mau ngerumunin dia, mau ngeroyokin. Dia lari sambil kencingnya ke sana sini. Lalu Nabi SAW tahan, suruh duduk para sahabat. Tidak usah dibayangkan itu. Saya sedang ceritakan riwayatnya. Maka Nabi suruh sahabat duduk, suruh duduk semuanya, duduk yang lain. Nah, bukti kalau orang Badui ini tidak tahu kalau ini tidak boleh dan bukan memalukan adalah waktu Nabi suruh sahabat duduk, duduk semua, dia lanjutin kencingnya. Saking tidak tahunya dia, rupanya dia di padang pasir, dia mau kalau mau kencing di depan anaknya, depan istrinya, di depan kemah, dalam kemah, dia nggak pusing. Memang begitu mereka, gitu kan? Maka waktu Nabi bilang duduk, duduk semua ini tetap kencing dia, sampai selesai kencing. Nabi biarin, selesai kencing, Nabi SAW dekatin sendiri. Nabi SAW mengatakan, hai saudaraku, ini rumah Allah, nggak layak dengan perilaku seperti ini. Lalu Nabi suruh ambil air, disiram. Gitu kan? Apa yang dia bilang? Ya Allah rahmati saya dan Muhammad, jangan rahmati yang lain. Nah ini buru-buru nih. Mau main menyerang, kita nggak tahu orang gitu kan. Jadi menilai orang jangan buru-buru. Mungkin memang tradisi sukunya. Ya. Jangan heran kalau nikah sama orang Makassar. Karena Makassar tuh suruh padamkan lampu, apa yang dia bilang? Matikan. Bunuh lampu. Loh iya. Makassar, kami di Makassar bisa begitu. Bunuh lampu, lampu dibunuh kan. Tapi memang itu bahasa, bukan berarti dia kasar ya. Karena itu bawaan. Kita harus mengerti masalah itu. Nah ini contoh. Jadi tentu kalau kita sudah masuk dalam standarisasi syariat, agama sudah kita terapkan, ini akan hilang. Kenapa? Karena Islam memang kita disuruh tradisikan, bukan tradisi diislamkan, kan gitu. Maka kita kalau menjadikan Islam sebagai tradisi, otomatis kita akan jadi baik. Maka kita punya standarisasi. Semuanya akan punya tuntunan tuntunan dalam berbicara, tuntunan dalam apalah ya, semuanya makan, minum. Kita punya standarisasi semuanya. Makanya harus Islam ditradisikan dan bukan tradisi diislamkan. Maka pertanyaan Badui ini sangat baik sebenarnya dan ini dibutuhkan. Sampai sebagian sahabat mengatakan, kami seringkali mendapatkan manfaat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kami Badui. Karena mereka to the point bertanya. Apa orang ini bilang? Bagaimana dengan orang yang mencintai satu kaum, tapi mereka belum sama amalannya? Maksudnya apa? Badui ini bilang, ya Rasulullah, kalau saya mencintai Anda, saya mencintai orang-orang soleh ini, tapi saya belum bisa buat seperti kalian. Bagaimana nasib saya? Maka jawaban Nabi SAW, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Walaupun amalnya belum sama. Ya. Ini penting garis bawahi kalimat ini. Saya titip pesan ibu-ibu sekalian, bawa ke akhirat dua hal, jangan bawa dua hal. Bawa ke akhirat amal saleh dan teman-teman saleh. Tentu kalau ibu-ibu teman saleh, gitu kan? Ini harus. Jadi ibu targetnya dari amal saleh ke amal saleh, dari sedekah ke zikir, zikir baca Quran. Apalagi nih amal saleh, terus ibu kan. Apalagi. Lagi tidak ada kerjaan di mobil, putar ceramah, dari ceramah putar tilawah. Terus jangan sibuk dengan yang lain. Selalu amal soleh, 24 jam itu terus. Kita cuma tidur pun niatkan bisa jadi ibadah. Ingat, yang mubah bisa jadi ibadah. Tidur niat supaya lebih kuat bangun sholat malam, lebih kuat aktivitas besok, merawat jasad yang sedang Allah amanahkan pahala. Daripada capek tidur, selesai. Mubah, tapi nggak ada pahalanya. Bisa diubah jadi pahala loh ya. Sesuatu yang mubah bisa dengan niatnya.
Maka jadikan semua hidup kita pahala. Dan yang kedua, amal solehnya. Harus. Maaf, teman-teman soleh. Teman-teman soleh. Jam berapa ini? 10:30 ya? Ya. Teman-teman soleh ini penting. Dalam sebuah hadis dikatakan, nanti akan ada orang-orang mukmin masuk ke surga, kemudian dia berkata, mereka berkata pada Allah, ya Allah, saya ingin, saya ingin, maaf, saya mencari teman saya si Fulan, dulu bersama saya dulu saya tidak temukan. Maksudnya sekarang tidak di surga, di neraka nih. Kata Allah SWT, jemputlah temanmu itu. Jemput, suruh jemput dibawa ke surga. Jadi teman, mulai sekarang bu, temannya cuma yang solihah saja. Ini yang fasikah, ini yang buruk semua sudah jauh, selesai. Tetap kenal, tapi bukan sahabat. Bukan teman kita tiap hari telepon, janjian bukan lagi. Memang yang betul-betul ibadahnya luar biasa. Dan target yang lebih baik dari kita. Kan gitu. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin, kita jadi rajin. Kita berteman dengan orang yang malas, kita jadi malas kan? Orang pengangguran, kita jadi pengangguran. Kita berteman sama orang prestasi, kita jadi berprestasi. Itu penting. Kan? Yang kedua, jadi yang pertama, bawalah amal soleh dengan teman soleh. Dan jangan bawa dua hal. Ini yang kedua. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Gak boleh ada musuh ini bu. Jangan punya masalah. Ada orang dari bangun tidur sampai tidur musuh semua dibuat sama dia. Habis gosipin si fulan pindah kepada si fulan. Habis fulan pindah si fulan. Sibuk dengan itu terus. Kan gitu. Musuh semua ini. Bahaya ya. Orang nonton film ada penjahatnya. Wah ini orang buruk mukanya. Itu sudah musuhnya itu. Hah? Musuh bukan? Bagaimana caranya kalau berhubungan sama masalah sama manusia? Minta maaf sama dia. Bisa ketemu gak? Buat musuh gak? Ada orang 2 jam nonton film ini, 2 jam nonton film ini, terus pindah-pindah. Musuhnya tiap hari banyak. Dari gosip ke gosip. Ada orang tidak ada hubungannya ibu-ibu, urusannya ibu-ibu di dapur, sama teman-teman yang baik. Ini urus politik. Si fulan, pejabat ini ribut. Apa urusannya? Sampai saya nasihati sekarang banyak jemaah saya laki-laki. Teman-teman sekalian, bicaralah kalau punya ilmunya. Dan memang bidangnya. Ini di warung kopi, di sebelah got bicara masalah politik. Ini gimana? Dan lebih hebat daripada orang-orang politik itu. Hah? Penonton lebih pintar daripada pemain. Hah? Pemain bolanya tendang meleset. Bodoh. Hah? Kok bodoh? Belum tentu kalau dia masuk dia bisa tendang benar. Hah? Jadi nggak boleh. Jangan urus yang bukan urusan kita. Kata Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu kepada sesuatu yang bermanfaat. Datangkan pahala atau enggak nih. Kalau enggak, ya, jangan diurus. Gitu kan? Jangan diurus. Istri saya kalau sudah banyak bicara, hati-hati. Ini di atas ngawasin loh. Jadi jangan. Ini cerita, itu cerita macam-macam. Ada manfaatnya enggak? Kalau nggak ada gunanya untuk apa gitu. Jadi nanti gitu ya. Baik. Di sini dikatakan pelajaran kita yang terakhir, ternyata Allah menciptakan pintu taubat. Ada pintunya. Jadi semua taubat dibawa ke pintu itu. Dan ada di wilayah negeri Syam. Tapi kita nggak bisa lihat tentunya. Kuasa Allah. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW tadi. Waktu Nabi sudah jawab itu Badui. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai pada hari kiamat. Lalu kata Safwan, sahabat Nabi menceritakan beliau, Nabi SAW, terus bercerita kepada kami hingga beliau menyebut satu gerbang dari Maghrib. Dari arah barat yang lebarnya di situ ada tambahan riwayat atau penunggang kendaraan berjalan pada lebarnya ya. Lebarnya kalau orang penunggang kuda lewat dari awal ke ujungnya pintu itu adalah jarak 40 atau 70 tahun. Jadi lebar sekali pintu itu, gitu kan? Dan ini kata sebagian ulama hadis menandakan pintu ini di arah negeri Syam tapi arahnya itu pintu membawa amal ke langit. Karena semua amal akan dilaporkan ke langit, kan itu.
kuasa Allah. Kita tidak bisa tahu, tapi kita mengimani masalah itu. Adanya pintu taubat. Sufyan, salah satu dari rawi berkata, arahnya negeri Syam. Negeri Syam yang kita sudah tahu, dan tadi saya bilang, Lebanon, Syria, Palestina, dan Yordania. Allah yang maha tinggi menciptakannya pada waktu menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk taubat. Ia tidak akan tertutup sampai matahari terbit darinya. Berarti hadis ini melengkapkan bahasan kita sebelumnya. Kalau taubat diterima sampai matahari terbit dari barat. Nah, makna daripada matahari terbit dari barat ternyata pintu yang tadinya terbuka jadi tertutup. Bisa dihubungkan dengan hadis ini. Karena pintu taubat itu terbuka selama bumi ini masih berputar di rotasi yang benarnya. Kapan dia berbalik, pintu taubat itu akan tertutup. Itu makna ya, daripada hadis ini. Kalau kita gabungkan semuanya. Intinya kesimpulannya adalah taubat sangat terbuka bagi orang yang mau melakukannya. Selama memang dia belum meninggal ya. Kalau secara individu. Dan untuk globalnya manusia selama matahari belum terbit dari barat. Allahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala, dan semoga semua pahala yang atau amal soleh yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan selama ajal belum datang diterima dengan kemahamurahannya pula. Dan kita mendoakan agar seluruh Indonesia terutama Jakarta diberikan, semua wilayah diberikan pemimpin yang muslim, yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah berikan hidayah Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan kita agar kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, menyatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majlis, kita mengajak kembali ibu-ibu sekalian untuk partisipasi di beberapa kegiatan sosial. Dan untuk lebih lengkapnya bisa dihubungi teman-teman yang mengadakan pengajian. Sudah banyak sekali saya sampaikan ke sosial, dan diantaranya sekarang ada pengumpulan lagi dana untuk Palestina. Tapi ini waktunya sudah kepepet ya. Tinggal minggu ini saja, karena saya minggu depan sudah bimbing umroh. Tanggal 23, kalau masih ada yang berminat untuk menyumbang seperti yang lalu-lalu, insya Allah saya akan masukkan sendiri ke Masjid Aqsa. Dan yang kedua, adanya rumah tahfidz. Kita akan buatkan rumah tahfidz. Anggarannya, tempat dan operasionalnya sekitar 100 juta rupiah. Itu insya Allah sudah terkumpul dana sekarang 60 jutaan sekian. Jadi kalau ada yang masih berminat silakan partisipasi saja berapa. Nanti akan kita buatkan tahfidz untuk mahasiswa dan mahasiswi gratis tentunya. Ya. Itu insya Allah kita akan adakan tempatnya. Tentu tempat ini bukan tempat dibeli ya. Kita ngontrak tempat, kita datangkan gurunya, mereka beraktivitas di situ. Ada beberapa yang tinggal di situ sebagai asramahnya, seperti itulah. Dan kita berharap mudah-mudahan 1-2 tahun, setiap tahunnya kita lanjutkan tempat ini supaya bisa nanti satu waktu ada tempatnya bisa. Yang penting jangan tunggu sampai ada tempat baru kita melakukannya. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.